Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diri kita mereka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi وشهد ولا شعر وسيدا طويل وشهد أجله وشهد محمد أبوه وشهد ربيع وشهد لا شهد بشري مصطفى رحمن ولكن مشايخنا ومشايخ مشايخنا شهد له الفاتحة. Khususaken dumateng Ibu Hajah Huzaimah ingkang betul-betul akad kala ini. Mugi-mugi sedaya amal saipun diterani dening Allah lan sedaya kesalahan dipun ampun dening Allah ala hadhihi al-Fatihah. Semindah malih nek jamaah akad sakit niki. Tak sayuri niki wis cek hari santri sampai saat ini dereng saras. Terus Cak Buri dereng ketinggal Pak Wawan nggih. Sampun alhamdulillah Pak Wawan. Biasanya lebih mriku Pak Wawan. Nggih. Ini jamaah-jamaah sing sakit sedaya keluarga-keluarga kula panjenengan sakit mugi-mugi diparingi kalih kawasa. Ala hadhihi niat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 916. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qalu lan ngucap sapa wong kafir, insyaallah bakalan ittakhadha gawe sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak. Subhanahu wa suci Gusti Allah. Ballahu balik iku kagungane Allah ma utawi barang bisa nawati kang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi. Kulun utawi sekabehane perkara lahu marang Allah iku qanitunan padha tunduk kabeh. Badi'us samawati utawi Gusti Allah
iku kang gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa idza qadha lan nalikane ngersakake sapa Allah. Wa idza qadha lan nalikane ngersakake gawe sapa Allah amron ing siji perkara. Fa inna ma yakunu aning pestine ngendika sapa Gusti Allah lahu marang amrun kun ana sira fayakunu mongko ana apa ya si amru. Bahwa syariat 119-117 golongan Yahudi Nasara lan golongan kang nganggep yen Allah Ta'ala putra padha muni yen Gusti Allah Ta'ala kagungan putra. Guneman kang kaya mengkono iku guneman kang banget kelirune. Gusti Allah Ta'ala iku maha suci saking peputra. Gusti Allah Ta'ala ora peputra lan ora den putraake. Malah samubarang kang dumadi ana ing langit bumi rupa manungsa kewan lan liya-liyane kabeh iku kagungane Allah Ta'ala. Ya Gusti Allah iku zat kang nitake bumi langit tanpa contoh, tanpa ana kang rewangi, tanpa apes. Allah yen wis kagungan kersa nitake siji perkara cukup dawuh wujud apa perkara mau banjur wujud. Wa qalu dan mereka berkata, ittakhadallahu walada. Allah itu mempunyai anak. Ballahu ma fis sama subhanahu, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ardi, bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun lahu qanitun, semua itu tunduk kepadanya. Ini Allah. Ayat ini wakon redaksi ayat ini teng ayat ini Gusti Allah tidak menyebut siapa yang berkata. Dengan tinggal Allah namun menggunakan redaksi kata wakon dan mereka berkata. Apa perkataan mereka? Nopo sing diucapkan oleh mereka? Ittakhadallahu walada. Allah itu mempunyai anak. Siapa yang mengatakan ini? Banyak tafsir, hampir semua kitab tafsir sing ageng-ageng itu mengatakan bahwasanya yang berkata di ayat ini sing ngomong lek Gusti Allah itu gak ada anak, itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan Allah mempunyai anak. Yang kelompok pertama itu adalah kelompok Yahudi. Wong Yahudi niku ngarani Allah niku gak ada anak. Anak iki jenenge anak sing Usia. Jadi kok cerita waktu itu tentang Usia. Sing nomor kali mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak adalah kelompok Nasrani. Kita sampun mafhum, kita sampun ngertos bahwasanya orang-orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih ibnullah. Al-Masih ibnullah. Isa itu adalah anak Allah. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dan banyak tafsir dikatakan yaitu kaum kafir Arab, kaum kafir musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab niku mengatakan, terbagi dikatakan wa min musyrikil Arabi mimman ja'al malaikah banatullah. Orang-orang musyrik Arab itu menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Jadi wong Yahudi ngarani Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih anaknya Allah. Sementara orang musyrik Arab yang mana mereka tidak mempunyai nabi dan tidak mempunyai kitab suci, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Dan ini gua bahas hari ini sesuai kali diabadikan kali Al-Quran. Pernyataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini diabadikan kali Allah dalam Al-Quran tentang surah At-Taubah ayat 3. Dan itu Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa itu adalah anak Allah. Pertanyaannya, siapa itu Uzair? Kok sampai orang-orang Yahudi menjadikan Uzair itu sebagai anak Allah, menganggap Uzair itu sebagai anak Allah? Jawabannya niku disami teng surah Al-Baqarah, tapi tenggone ayat 259. Jadi teng ayat 259 niki juz 3. Ayat 259 wis kula niku kok dipunten. Ayat 259 niki nggih teng juz 3. Jadi lek kepengin ngerti jawabane, lek ngenteni sampai juz 3 meneh yo mboten ringkas. Niki wis ngaji 2 tahun punjul sak wulan iku jek teko ayat 116. Niki 117 iki dari kapan nuntut. Niki wau tak wire sanjan engko lek isak buyar yo ngajine yo ada sak jam maca pekan wae gimana. Nggih pun mboten napa-napa panjenengan wonten acara. Terus saya ceritakan saat ini mawon sebab nggih umpami wis cerita nomene nek ayat 259. Wah, kok kira-kira pesertae wis akeh sing kepundhut iki jangan-jangan nomor kamu sing ngerti ya ini. Tapi saya ceritakan sekarang saja. Terus tenggone surah Al-Baqarah ayat 259 itu diceritakan siapa itu Uzair. Walaupun tidak disebut Uzair di ayat ini, tapi menurut mayoritas ahli tafsir berdasarkan riwayat saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laki-laki yang diceritakan di ayat 259 surah Al-Baqarah ini adalah Uzair. Ayatnya masyhur, insya Allah masih agak hafal, tapi sering ketemu ayat ini. Memang ayat ini ono fadilah, ono khasiatnya. Kalau ojo dengan surah Al-Baqarah ayat 259 Gusti Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawmin. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik walitaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al-udhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat niki masyhur yang boten hafal, tapi insya Allah sering krungu sebab ada beberapa khasiat teng ayat niki sing kula serat. Ayat niki saged diwaca damel unit pendidikan. Sing unit pendidikan ini sepi, niku gurunya dikon ceritan iki. Unit pendidikan itu bisa sekolahan, bisa pondok pesantren, bisa TPQ, kok biyen sajane sekolah ini menerima siswa baru itu sekian, kok saiki modul sekian. Itu salah satu titipan ini kuning. Duka diwaca ping 3, duka diwaca ping 7, kula mangkat balik kitab boten niku, boten nututi waktale. Jadi orang sing di kepala sekolah atau kepala nopo mawon yang ada hubungannya dengan unit pendidikan sakit moronan pulau dusun kita. Tapi yang bawa kopi. Ngotot kan bawa pulau kan bawa kopi. Tapi wonten khasiatnya. Terus guru-gurunya itu juga memberikan lagi. Kalau Pak Supri waktunya itu kapan? Tapi ayat ini sing diwaos. Jadi ini memang ingin menceritakan, ono wong lanang itu melewati sebuah wilayah. Menurut pendapat yang masyhur, wilayah ini adalah Baitul Maqdis. Terus ayat niki ayat niki wa qalu takhadallahu waladan subhana. Niki wawune niku atof teng ayat 214. Jadi masih ada hubungannya dengan ayat 114 kemarin, 2 ayat sebelumnya.
Jadi setengah ayat 114 ini salah satu asbabun nuzulnya menceritakan bahwasanya ono raja Babil sing sangat zalim, sing sangat apa nggih, wis pokoke raja sing keras. Dia menghancurkan Baitul Maqdis. Raja itu bernama Bukhtanasor. Ayat 114 ini. Kalau bercerita seperti itu. Dan memang ayat apa namanya? Ayat 116 ini sudah begitu. Ini masih wawune wa qalu takhadallahu walatan sulhana itu ngatos marang ayat 114. Lah Bukhtanasor ini, raja ini niku menghancurkan Baitul Maqdis, membunuh semua penduduk Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis kalau ngomong ini itu dari sejak dulu sudah terjadi konflik kalau sudah sejak seribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Nabi Isa dilahirkan itu pun konflik sudah sebelum Masehi seperti itu. Nah, wong lanang niku liwat, nggih. Wong lanang iki liwat, mantun niku ngerti wilayah niku seperti bangunan wis porak-poranda, nggih. Bangunan wis porak-poranda, penduduk wis mati kabeh. Nah, ini orang laki-laki ini adalah menurut pendapat yang masyhur itu adalah Uzair. Uzair ini nama lengkap, nama aslinya itu dalam bahasa Ibrani itu Izra bin Saroya. Nah, ketika Uzair itu melihat semua bangunan itu sudah roboh dan penduduk semua sudah mati, sepi gak ono wong sama sekali. Terus Uzair ini berkata, "Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri wilayah yang sudah mati seperti ini, sudah hancur seperti ini. Ya apa Allah caranya murid nomanya wilayah yang sudah mati seperti ini, bangunan wis porak-poranda, wong wis mati kabeh. Terus Allah dawuh lanjutannya ayat fa'amatahu wa hum ata'amin summa ba'atha. Kemudian Allah mematikan orang itu, tidak disebut namanya Uzair memang, tapi menurut mayoritas ulama itu adalah Uzair. Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, dalam arti menghidupkannya kembali. Jadi dimatikan, dicukup umurnya, terus 100 tahun kemudian dia dihidupkan kembali. Terus malaikat didhawuhi Allah supaya bertanya marang Uzair, "Kamu labista? Berapa lama kamu tinggal di sini?" Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Uzair menjawab, "Saya tinggal di sini 1 hari atau setengah hari." Soalnya diceritakan tentang tafsir Ibnu Katsir, Uzair ini pulune niku awan, tangine niku setengah akhir siang, jadi dipikir hanya setengah hari saja. Terus Allah dawuh dalam lanjutannya ayat, qala bal-labistani ata'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Terus Allah dawuh, kamu hidup, kamu manggon nang kene itu selama 100 tahun. Maka lihatlah makanan dan minumanmu itu lam yatasanna itu tidak berubah. Jadi bahwa makanan dan minuman 100 tahun yang lalu itu makanan dan minumannya belum berubah. Wanzur ila himari, kemudian lihatlah keledaimu. Biar mana bawa keledai, kemudian lihatlah keledaimu. Keledainya itu pun mati, sudah tinggal tulang-tulangnya saja. Lanjutannya ayat, wa linaj'alaka ayatal linnas, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Maksudnya ini adalah dalil adanya nanti hari akhir, hari kiamat. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma.
Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Jadi tulang belulang keledai itu mana? Karek balung-balung itu Allah kemudian menjadikan itu dibungkus kembali dengan daging, dengan urat, dengan kulit, kemudian wujud kembali seperti keledai. Terus ditiup ruh oleh malaikat, keledai tersebut hidup dan mengeluarkan suara. Awalnya tulang, terus ngumpul maneh, balik maneh, dibungkus daging, dibungkus urat, dibungkus kulit, dan semua itu Uzair menyaksikannya. Kejadian itu Uzair menyaksikannya, disaksikan oleh Uzair. Akhir ayat dikatakan, falamma tabayyana lahu qala anallaha ala kulli syai'in qadir. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sakmantune Uzair sampun urip malih, terus keledai ini urip maneh. Uzair numpak keledai ini maneh, terus moro nang kampung halamannya. Ternyata ketika perjalanan menuju kampung halamannya, kampung Niuman, wilayah Niuman sudah ramai, bangunan-bangunan sudah terbangun kembali. Tadi gak ono satupun penduduk yang kenal dengan Uzair. Langsung Uzair moro nang omahe, terus ono wong wedok tuwa, umure wis 120 tahun. Dan wong wedok iki dalam keadaan utuh. Karena awalnya bukan butuh, tapi kalau memang orang yang umurnya semakin lama, semakin sepuh itu memang kadang-kadang kebanyakan itu memang matanya kan akhirnya tidak bisa melihat, saking sepuhnya umur. Awalnya tidak buta dari kecil tidak, karena saking sepuh nih, saking tua nih, sehingga matanya tidak lagi berfungsi. Kemudian sing nanggone kuno wong wedok sing tua nih Uzair langsung moro. Napa lapas niki griyane Uzair. Wanita tua tersebut kaget karena selama 100 tahun tidak ada satupun orang yang menyebut nama Uzair. Terus diceritani kalau saya niki Uzair, diceritani kondisi seperti itu dimatikan selama 100 tahun terus dihidupkan kembali. Kemudian wong wedok ini boten percaya. Wong wedok ini boten percaya kalau dia itu Uzair. Lek pancen Uzair, karena Uzair ini dari muda niku diceritakan dia itu adalah pendetanya orang Yahudi, rohibe wong Yahudi, dan dia terkenal mustajab donga. Terus wanita tua ini njaluk marang Uzair supaya didongakno, supaya dia iso ketok maneh, iso delok maneh. Sehingga Uzair berdoa kepada Allah, lalu Uzair niku mengusapkan tangannya marang meripati wong tua niku nang. Lalu wong tua niku akhirnya bisa melihat kembali. Terus wong tua niku menceritakan kepada semua orang-orang Bani Israel bahwasanya ini adalah Uzair yang mana mempunyai cerita koyok niku. Awalnya orang Yahudi tidak percaya, karena bersaksi, wong tua memang bersaksi. Akhirnya orang-orang Yahudi mempercayai dan menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Cerita koyok ngeten iki mah. Uzair mati selama 100 tahun. Kita tidak tahu Uzair ini Rasulullah bisa nabi, bisa rasul, karena memang jumlah nabi sangat banyak, jumlah rasul sangat banyak. Tapi bisa jadi Uzair memang nabi, memang rasul. Bisa jadi seperti itu. Karena Uzair ini setelah meninggal selama 100 tahun terus dihidupkan kembali, terus dia menyaksikan sendiri keledai sing awale balung-balung kok iso balik terus dadi urip maneh, terus ditumpaki nang kampung halamane. Delok cerita kaya ini, ngrungokno cerita kaya ini. Oleh kita hanya mengandalkan nalar saja tanpa menggunakan iman, kita tidak akan mempercayai cerita ini.
Normalnya kalau kita itu hanya mengandalkan ukuran kemampuan manusia, terus dibandingkan kalau kekuasaan Allah, ini buatan saya. Kalau secara ukuran kemampuan manusia, cerita ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang yang mati selama 100 tahun berkorban, terus delok keledai hewan, balung-balung ngumpul maneh, terus balik maneh, daging keledai maneh, korban. Makanya kalau teng awal bisa tak sedang suara roh awal mengayat sidat pinten menceritakan tentang Nabi Musa. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, bisa jadi kita tidak iman terhadap sesuatu. Karena iman itu menggunakan hati. Dia mau cerita Nabi Musa waktu Melayu terus dikejar kalau Nabi Musa, itu kan sebuah cerita tidak masuk akal. Tapi ada sebuah cerita, ono cerita, kok secara akal ini gak masuk. Tapi ini wis dinas kalau Al-Quran sudah diriwayatkan oleh hadis yang sahih. Masih cerita ini gak masuk akal. Kita kedahiman kalau ini hal ini. Termasuk cerita ini jadi secara akal tidak masuk. Dijelaskan yang Allah secara ilmiah juga bisa ketemu. Bagaimana bisa menjelaskan ini secara ilmiah? Saya yakin tidak akan bisa ketemu. Tapi kalau ini sudah dinas Al-Quran, maka kita harus iman dengan cerita itu. Dan itu karena cerita seperti itu tadi, akhirnya orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Sementara orang-orang Nasrani itu menganggap Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Karena Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih itu dilahirkan oleh Sayyidah Maryam tanpa ayah. Dan semua orang tahu bahwa Sayyidah Maryam itu orang yang suci, wanita yang suci. Dari zaman saya itu orang arek kok meteng gak ono bapake, niku wis pancen arek koyo ngono. Utawa arek kadang-kadang meneng ternyata ternyata bahaya gitu, ternyata meneng opo dalam bahasa kita opo meneng malah koyo ini tinggal. Tapi semua orang tahu kalau Sayyidah Maryam ini wanita suci, wanita yang menjadi khadim Baitul Maqdis. Waktunya, hari-harinya untuk melayani Baitul Maqdis, bermunajat kepada Allah. Semua tahu kalau Sayyidah Maryam ini wanita suci, tidak disentuh oleh siapapun, apalagi oleh lelaki. Maka kehamilannya Sayyidah Maryam ini orang-orang kagum. Sehingga ketika lahir anak yang lahir terus dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Nah, keyakinan orang Yahudi dan keyakinan orang Nasrani ini kesalahan yang fatal. Sebab apa? Panjang Uzair itu dianggap anak Allah karena dia mati selama 100 tahun terus kemudian hidup lagi. Maka kisah Ashabul Kahfi lebih hebat daripada kisah Uzair. Ashabul Kahfi niku turu ini ceritanya malam untuk mati. Orang situ pirang tahun 309 tahun itu. Tapi dia bangun lagi, dibangkitkan lagi. Oleh panjang Uzair itu hanya 100 tahun, maka seharusnya kisah Ashabul Kahfi itu lebih hebat daripada kisah Uzair. Oleh Nabi Isa dianggap pangeran karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Seharusnya orang-orang Nasrani itu menjadikan Nabi Adam sebagai Tuhan karena Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Orang-orang Nasrani tahu, mempunyai keyakinan yang sama dengan kita. Nabi Adam itu lahir di ghairi abin wa ummin, tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi kelahiran Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam tanpa seorang ayah, itu lebih hebat kelahiran Nabi Adam yang tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi mereka orang-orang Yahudi menganggap
Uzair anak Allah, orang-orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Niku kesalahan yang besar, sebab ada peristiwa yang lebih hebat daripada dua hal ini. Kita lanjutkan waladan. Waladan itu bermakna anak. Anak niku lek walad niku saged lanang saged wedok. Jadi jangan duwe anggapan lek walad itu lanang tidak. Lek nopo lek ibnun baru lanang, bintun wedok. Tapi lek walad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Allahumma ja'alna waladan sholihah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah anak-anak yang soleh. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Itu bisa diwaca lan wong lanang, wong wedok. Sifat waladan itu bersifat umum. Bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Lah, maksudnya apa? Kalau mengatakan seperti ini, karena kelompok yang ketiga itu mengatakan orang-orang musyrik Arab itu mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka itu tauhid dikatakan waladan. Nah, pernyataan seperti ini, anggapan seperti ini, anggapan tiga kelompok Yahudi, Nasrani, dan musyrik Arab yang menganggap Allah itu mempunyai anak, itu dibantah oleh Allah dengan tiga hal yang ada di ayat ini. Siji, Subhanahu, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah atas segala kekurangan, keserupaan, kebutuhan walau sedikit pun. Allah itu mempunyai anak, berarti ada yang menyerupai Allah. Setiap anak itu pasti mirip, mirip karo ayah. Masih gak ono, masih sedikit masih ono mirip. Jadi lek anak yo masih mirip ibu ini. Gak ngarah pun ibu ini. Pasti ono sing sedikit sing ono mirip karo bapak. Lah Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Mukhalafatul hawadits. Allah tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Jadi pernyataan anggapan tiga kelompok iman yang menganggap Allah itu mempunyai anak dibantah dengan Allah dengan ayat Subhanahu, Maha Suci Allah. Lanjutannya ayat Subhanahu ta'ala ma fis samawati wal ardh. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Gusti Allah niku sing nyiptakno langit, sing nyiptakno bumi, sing ngatur semua alam semesta ini Allah, yang memberi rezeki pada setiap makhluk di atas bumi adalah Allah. Sing menguasai semua alam raya ini niku Allah. Maka mana mungkin Allah mempunyai anak dari kalangan makhluknya? Kalau ini tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir dikatakan bukan kuas stabil loh. Bagaimana Allah mempunyai anak dari golongan mereka, orang Allah itu menguasai semua yang diciptakan. Jadi dibantah dengan Allah, ballahu ma fis samawati wal ardh. Ayat yang terakhir, kullun lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Maksudnya apa? Buktinya nang dunia ono sing gak tunduk marang Allah, kok tenggone mriki dikatakan kullun lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Sing dimaksud semua tunduk kepadanya tentang tafsir Al-Qurtubi, menurut Imam As-Suddi itu dikatakan yaumul qiyamah. Lek nang dunya makhluk orang sing ora tunduk marang Allah. Bahkan makhluk ada yang menjadikan
Tuhan selain Allah. Tapi ketika kiamat, semua makhluk ini tunduk marang Allah, tidak ada sembarangan sama sekali. Ketika hari dibangkitkan nanti, kau kabeh digiring dikongkon kumpul nang padang mahsyar. Kau kabeh yo kumpul nang padang mahsyar. Gak ono sing nyelintung sik nang ngarep. Kau kabeh ngumpul kabeh tunduk marang Allah. Gak ono sing nyelintung sama sekali. Bah wong mukmin wong kafir ketika hari kiamat, ketika dibangkitkan dari kubur, itu semua tunduk marang Allah. Makanya perlu ngaji oleh yang ini. Kullu lahu qanitun, semua tunduk kepadanya lah. Saiki akeh sing gak tunduk marang Allah, maksudnya apa? Maksudnya itu yang kiamat. Ketika kiamat itu semuanya tunduk kepada Allah, semuanya tanpa terkecuali. Ketika semua langsung dipokon lewat nang sirat, semuanya tunduk dengan perintah Allah lewat nang sirat. Gak ono sing ngelintung sitok, gak ono. Memang semua taat kepada Allah. Jadi teng ayat ini Gusti Allah membantah anggapan orang-orang Yahudi, anggapan orang-orang Nasrani, anggapan orang-orang musyrik Arab dengan 3 kata. Subhanahu jiji, nomor 2 Allahu ma fis samawati wal ard, nomor 3 kullun lahu qanitun. Sampai bisa saja masuk atas yang sakit kalau sampai mau kitab sing iki dereng kula kitab kula kertas Bukhari ini wau dereng kanggo belas pun dilanjutaken insyaallah kita akan bikin langsung di wonten utur terus mugi-mugi keterangan ini terus diberikan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba asatidina wa asatidi asatidina wa dhunuba masyayikhina wa masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum